Halo teman-teman, selamat datang di video Kodeturnal. Di video kali ini, kita bakal membahas apa itu TDD dan kita akan mencontohkan cara mengaplikasikan TDD pada studi kasus FISBAS. Oke, di sini udah ada TDD atau kepanjangannya Test Driven Development adalah sebuah cara pengembangan software yang bergantung dengan software requirement. Software requirement itu dikonversi dalam bentuk test case sebelum software dibuat. Berarti dia buat tesnya dulu sebelum bikin aplikasinya dan melakukan tracking proses pengembangan software secara berulang terhadap semua test case. Nah, ini untuk maksudnya gimana? Kita langsung aja ke studi case-nya. Di sini kita ada FISBAS requirement. Di sini requirement-nya adalah yang pertama, print nomor 1 sampai 100. Yang kedua, untuk nomor yang habis dibagi 3, print FIS. Untuk nomor yang habis dibagi 5, print BAS. Untuk nomor yang habis dibagi 3 dan 5, print FISBAS. Oke, langsung aja ke codingannya. Di sini kita bakal new project. Nah, di sini kita pilihnya yang multi platform ya teman-teman, agar test case kita bisa dijalankan di Mac, tidak harus di simulator atau di iPhone. Di sini namanya FISBAS TDD. Di sini include test dan include documentation. Next, kita create. Oke, ini projectnya sudah dibikin. Kita full screen dulu. Nah, kita langsung ke FISBAS TDD test file ini. Nah, ini udah terbuka FISBAS TDD test. Kita hapus aja codingan template-nya. Nah, kalau saya sebelum memulai TDD, saya biasakan membuat file test case seperti ini. Kenapa saya buat seperti ini? Untuk memastikan bahwa unit test kita dapat bekerja dengan baik. Oke, di sini unit testnya udah berjalan dengan baik, dia udah gagal. Nah, nih yang tadi saya bilang, kalau kita multi platform, kita bisa ngejalanin codingan kita di Mac, gak harus di simulator atau di iPhone. Nah, buat ngejalanin unit testnya itu bisa dipencet ini untuk semua class-nya, atau ini untuk function-nya. Dan untuk bikin unit test, kalian harus ada prefix test-nya. Kalau nggak ada prefix test-nya, dia nggak dianggap unit test. Ada shortcut-nya CMDU untuk menjalankan seluruh test case. Oke, di sini udah test fail. Sekarang kita bikin TDD-nya untuk case yang pertama. Di sini ada print nomor 1 sampai 100. Berarti kita bikin tes print nomor 1. Kita bikin kelasnya dulu yang pengen kita tes. Jadi di sini misalnya FISBAS. Nah, di sini udah ada kelas FISBAS, di sini ada fungsi tentukan, di sini ada parameter nomor yang merupakan integer, ntar balikannya string. Nah, kita pengen ngetes kelas ini. Untuk tes case pertama, dia tes print nomor 1. Kita bikin SUT FISBAS. Kita bikin kelas ini. SUT itu maksudnya apa? SUT adalah System Under Test. Jadi ini maksudnya sistem yang sedang kita tes. Jadi disingkat SUT. Nah, terus di sini SUT kita panggil tentukan nomor, kita masukin 1. Nah, terus di sini kita pakai assert equal untuk resultnya kita ambil dulu. Di sini result kita pengen bahwa resultnya itu kalau kita masukin nomor 1 dia keluar 1. Kita jalanin dulu. Nah, ini setelah kita jalankan fungsinya dia balikannya fail karena dia balikannya masih kutip kosong. Sedangkan kita expected-nya dia bakal string 1. Sekarang kita bikin fungsinya seperti ini. Nah, ini udah bener nih. Dia saat kita masukin nomor 1, dia balikinnya string 1. Seperti ini. Nah, ini yang disebut test driven. Jadi, codingan kita di drive atau disetir oleh tes. Jadi, tes itu yang ngejagain atau yang ngemandu kita sebagai guide untuk menyelesaikan fungsi kita sesuai requirement. Oke, untuk selanjutnya di sini misalnya pengen bikin tes print nomor 3 sebagai FIS. Kita bikin lagi FISBAS let result SUT tentukan nomor 3. Terus XYT assert equal di sini resultnya pengennya FIS. Kita jalanin lagi. Nah, ini gagal nih. Karena 3 is not equal FIS. Karena di sini dia masih nge-return langsung nomor. Nah, ada baiknya kalau kalian TDD,
kalian lihat fail test dulu sebelum kalian melanjutkan codingan kalian. Jadi ini udah gagal. 3 is not equal fish. Kita benerin dulu. If nomor 3 return fish. Nah, di sini udah bener nih, dia nomornya 3, dia return fish. Nah, mungkin teman-teman di sini bakal bertanya, kenapa nggak langsung aja, kan requirement-nya habis dibagi 3. Kenapa nggak langsung kita bikin di sini nomor sampai habis dibagi 3 gitu. Nah, kalau kalian following TDD, jadi kalian harus step by step. Jadi kalau bisa semua case terkecilnya itu kalian habisin dulu, baru nanti tambahin case-case yang bakal mengcover itu. Nah, buat yang selanjutnya kita bisa bikin tes print nomor kelipatan 3 sebagai fish. Nah, di tes ini yang nantinya kita bakal gunain logic yang sesuai requirement. Di sini kita butuh kelipatan 3, result 1, result 2, result 3, di sini 3, 6, 9, terus di sini xct assert equal result 1, result 2, ini fish, terus result 2, result 3. Nah, dia kan expectednya semuanya ngeprint fish ya. Ini dilihat udah bener apa belum. Nah, 2 ini gagal nih, yang 6 sama 9 dia masih ngeprint angkanya, belum ngeprint fish. Oke, sekarang kita benerin. Nah, di sini nomor dibagi 3 sama dengan 0, dia ngeprint fish. Coba kita jalankan lagi. Nah, ini udah sukses nih. Berarti kita udah selesai untuk case yang fish. Nah, sebelum kita lanjut, kalau teman-teman lihat di sini kan banyak pengulangan ya. Di sini ada let fish bus, SUT fish bus. Nah, kita bisa membuat helper function untuk mempermudah tes kita. Di sini bikin misalnya make SUT, di sini return fish bus. Terus di sini return fish bus. Make SUT. Nah, ini kita jalanin dulu. Oke, dia masih sukses, udah bener. Kita bisa tambahin satu function lagi. Kalau teman-teman lihat di sini, dia repetisi juga nih. Dia panggil tentukan, terus dia assert equal, panggil tentukan, assert equal. Nah, itu kita bisa bikin helper functionnya juga. Misalnya expect nomor to print. Nah, di sini kita punya fungsi expect nomor to print. Jadi nanti kita pas manggil fungsi ini masukin nomornya, terus dia expectednya ngeprint apa gitu. Nah, di sini kita bikin SUT, make SUT, tentukan nomor, terus di sini result xct assert equal panggil result sama expected. Terus nah ini kita bisa rubah fungsi-fungsi ini jadi gini doang. Nomornya 1 to print 1. Nah, ini bisa kita hapus. Terus yang di sini juga expected 3 to print fish. Terus di sini juga bisa kita rubah jadi 369 return fish. Oke, kita jalanin. Nah, ini sukses ya teman-teman, dan tes kita jadi lebih rapi dan lebih readable. Oke, selanjutnya untuk test case nomor 5. Tes print nomor 5 sebagai buzz. Expect nomor 5 to return buzz. Nah, ternyata masih gagal. Nah, kalau teman-teman perhatiin, dia gagalnya di sini, bukan di sini. Dia gagalnya di fungsi expect ini, bukan di line yang ini. Gimana cara mindahin biar kalau ada test case yang gagal, dia munculnya
di line yang kita panggil fungsi expect ini. Caranya gini teman-teman, kita bisa tambahin parameter ini. Jadi ada file dan line. Nah, nanti di exit equalnya kita panggil file, line. Nah, coba kita jalanin lagi. Nah, dia udah muncul errornya di line yang kita panggil. Sudah sesuai nih, nggak muncul di expect lagi. Oke, selanjutnya kita bikin test case yang ini jadi sukses. If nomor sama dengan 5, print bus. Oke, kita jalanin lagi. Oke, dia udah sukses ya. Sekarang kita bikin test case lagi untuk kelipatan 5. Kelipatan 5 sebagai bus. Di sini bus. Di sini 5, 10, 25, 45, 10. Oke, ini gagal ya teman-teman. Kita bisa benerin sekarang. Jadi jika habis dibagi 5 sama dengan 0, dia print bus. Kita lihat apakah ini sukses. Oke, dia udah sukses nih. Yang selanjutnya, oh iya teman-teman, ini ada yang kelewat karena di sini kita udah ngetes nomor 3, harusnya di sini kita bisa kasih case yang lain, misalnya 12. Nah, jadi kalau udah dites di sini nggak usah dites pas di kelipatannya lagi. Oke, sekarang kita tes nomor yang case yang keempat. Untuk nomor yang habis dibagi 3 dan 5, dia print fish bus. Oke, berarti yang dibagi 3 dan 5 itu adalah 15. Dia expect-nya fish bus. Kita jalanin sekarang. Nah, dia gagal nih. Dia malah ngeprint bus, bukan fish bus. Harusnya kan dia print fish bus kalau bisa dibagi 3 dan 5. Oke, berarti di sini if nomor sama dengan 15, return fish bus. Nah, ini udah sukses nih. Sekarang kita bikin yang kelipatan 15. Ada misalnya 30, terus 60, terus di sini ada 90 misalnya. Nah, sekarang kita jalanin. Ini kelipatan 15. Kita jalanin. Oke, ininya masih fish. Ininya rubah jadi fish bus. Kita jalanin. Nah, ini 30, 60, 90 dia. Nah, ini masih ngeprint bus, bukan fish bus. Oke, kita rubah dulu. 15 sama dengan 0. Nah, nih print kelipatan 15 sudah sukses nih, tapi di sini malah error. Kenapa? Dia malah ngeprint fish bus. Oh ya, kalau teman-teman lihat ini 45 ini emang kelipatan 5, tapi dia bisa dibagi 3 juga. Mungkin kita bisa ganti case-nya jadi 20 gitu. Nah, ini udah sesuai test case kita. Nah, makanya enaknya TDD itu saat kalau ada kesalahan logika, dia bisa ketampung sama case-case selanjutnya kayak gitu. Oke, berarti kita udah selesai nih bikin fish bus-nya. Dia udah ngeprint fish bus, udah ngeprint fish di kelipatan 3 dan ngeprint bus di kelipatan 5 dan fish bus di kelipatan 15. Berarti udah selesai. Sekarang mungkin teman-teman bisa lihat di kelasnya apa yang kira-kira bisa kita improve lagi dari kelas ini. Oke, mungkin bisa ditambahin di sini else. Nah, jadi di Swift itu ada fungsi is multiple of. Jadi kita bisa mempercantik function kita dengan fitur bawaan Swift ini. Berarti ini multiple of 3. Nah, sekarang kita jalanin tesnya. Nah, enaknya kalau kita udah pakai TDD, codingan kita itu udah ke backup sama tes. Jadi kalau kita melakukan refactor atau perubahan pada codingan kita, tes ini yang ngejamin bahwa fungsi kita berjalan sesuai expected-nya. Nah, selanjutnya ini kan udah selesai, berarti kita bisa pindahin ini ke production. Kita new file, fish bus. Oke, sekarang kita balik lagi ke tesnya, kita jalanin.
Oke, sukses ya teman-teman. Berarti kita udah berhasil nyelesain Fishbus dengan cara TDD. Mungkin apalagi yang bisa kita improve. Nah, di sini mungkin karena dia satu kesatuan bisa kita jadiin satu function aja. Biar lebih simpel tes kita. Nah, mungkin ini bisa kita tambahin case-nya jangan print nomor 1 aja, misalnya print 4, print 23, print 8. Oke, terus di sini kita bisa print tes print nomor. Jadi lebih generik, teman-teman. Oke, dia udah selesai, udah lebih rapi, lebih simpel tes kita. Ini udah kita pindahin ke production. Nah, cara pakainya gimana? Jadi kita bisa buat app targetnya dulu. Caranya gimana? Kita ke sini ke projectnya. Nah, tadi kan kita bikin multi platform framework ya. Di sini sekarang kita pilih iOS. Di sini kita bikin yang app application. Terus di sini namanya Fishbus app. Di sini kita finish. Oke, di sini udah ada applicationnya. Sekarang gimana cara masukin Fishbus TDD ini ke app-nya? Kita import dulu modulnya seperti ini, Fishbus TDD, kita add. Oke, kalau udah kita add, kita bisa import Fishbus TDD. Nah, kita panggil di view controllernya seperti ini. Fishbus. Oke, classnya belum bisa kita panggil. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di sini dia masih internal, belum public. Kita rubah dulu ke public. Terus di sini kita rubah ke public. Harusnya dia bisa dipanggil di sini. Tentukan nomor. Oke. Nah, sekarang kita coba print 1 sampai 100. Fishbus tentukan I. Nah, sekarang kita coba jalanin aplikasinya. Nah, kita rubah dulu targetnya ke Fishbus app. Kita coba jalanin ke simulator. Oke, udah jalan ya. Kita lihat dia bakal ngeprint Fishbus. Oke, dia di Fishbus. Oke, ini udah expected ya Fishbusnya sesuai requirement tadi. Nah, coba kita balik lagi ke Fishbus tadi. Nah, ini kita rubah ke public kan. Kalau kita rubah ke public, di tesnya kita bisa hapus test table-nya ini. Terus coba kita jalanin lagi TDD-nya. Oke, masih sukses ya teman-teman. Nah, jadi kita udah berhasil bikin Fishbus secara TDD dan kita panggil di aplikasi kita. Kurang lebih seperti itu untuk Fishbus TDD-nya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan ditaruh di kolom komentar di bawah. Terima kasih.